Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kami di sini dari kelas A3 semester 4 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini kami akan memenuhi tugas praktikum yaitu low back pain non spesifik modul muskuloskeletal non bedah yang diampu oleh Bapak Nur Sadono Kurniaji SST FT. Oke, baik. Yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu definisi dari low back pain non spesifik. Low back pain merupakan rasa nyeri, ngilu, pegal yang terjadi di daerah punggung bagian bawah. Pekerjaan yang mengharuskan pekerjaan menggunakan posisi duduk beresiko tinggi terjadi nyeri pinggang bawah. Low back pain non spesifik adalah gejala tanpa penyebab spesifik yang jelas. Sekitar 90% nyeri pinggang masuk dalam kategori ini. Diagnosisnya berdasarkan eksklusi dari patologi spesifik. Low back pain non spesifik ditandai dengan tidak adanya perubahan struktural, yaitu tidak ada pengurangan ruang disk, akar saraf kompresi, tulang atau cedera sendi, yang ditandai skoliosis atau lordosis yang dapat menyebabkan sakit punggung. Low back pain non spesifik didiagnosa seperti myofascial syndrome, muscle spasms, mechanical LBP, back sprains, dan back strains. Pada kondisi ini, pasien akan merasakan nyeri otot yang hebat dan adanya keterbatasan gerak fungsi tubuh, terutama pada saat fleksi. Pada umumnya, pasien yang mengeluh nyeri pada daerah lumbal kebanyakan disebabkan karena adanya kesalahan postural. Baik, selanjutnya kita membahas lagi tentang dari etiologi low back pain non spesifik. Penyebab utama low back pain adalah strain pada otot atau jaringan lunak seperti ligamen dan tendon yang menghubungkan dengan tulang belakang. Cedera otot dapat timbul akibat ketegangan otot. Ketegangan otot dapat bersifat akut ataupun kronis. Secara terus-menerus menyebabkan nyeri yang progresif, jaringan otot akan mengalami kerusakan, pembengkakan, dan pendarahan. Low back pain dapat diderita oleh semua kalangan dengan berbagai faktor. Penyebabnya misal pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dengan tidak benar, seperti aktivitas barang yang berat, pekerjaan yang menuntut pekerjaannya untuk duduk dalam waktu yang lama. Nah, baik, setelah kita habis membahas etiologi dari low back pain non spesifik, selanjutnya kita memasuki pembahasan yaitu patofisiologi low back pain non spesifik. Baik, untuk patofisiologinya, LBP non spesifik sering terjadi karena postur yang buruk. Oleh karena itu, LBP non spesifik biasanya terjadi pada individu yang duduk untuk waktu yang lama, membungkuk untuk waktu yang lama, atau sering membungkuk saat bekerja, mengangkat benda yang berat, berdiri, posisi tidur yang berbaring yang jelek. Stres postural yang lama menyebabkan overstress pada ligamen dan jaringan lunak lainnya yang mempertahankan vertebra. Ketika sendi di antara kedua tulang berada dalam posisi yang menghasilkan overstress dan kelelahan pada jaringan lunak sekitar sendi, nyeri sering dihasilkan. Nyeri pada LBP non spesifik merupakan respon terhadap adanya kerusakan atau gangguan pada struktur vertebra lumbal yang disebabkan oleh faktor mekanikal atau kesalahan biomekanik. Pada umumnya, kerusakan terjadi pada serabut annulus, fibrosum, bagian dorsal dan atau ligamen longitudinal posterior. Adanya kerusakan menyebabkan terlepasnya zat-zat iritan seperti prostaglandin, bradikinin, dan histamin sehingga merangsang serabut saraf.
Nah, baik, selanjutnya yaitu kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pada low back pain non spesifik, yaitu terdapat faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi LBP non spesifik adalah yang pertama ada faktor individu yang dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada usia. Penelitian yang dilakukan oleh GARD dalam Pratiwi menunjukkan insiden LBP tertinggi pada umur 35-55 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya umur. Yang kedua ada jenis kelamin. Prevalensi terjadinya LBP lebih banyak pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena secara fisiologis kemampuan otot wanita lebih rendah daripada pria. Kemudian yang ketiga ada indeks massa tubuh. Nah, hasil penelitian Purnamasari menyatakan bahwa seseorang yang overweight lebih beresiko 5 kali menderita LBP dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan ideal. Nah, ketika berat badan bertambah, tulang belakang akan tertekan untuk menerima beban yang membebani tersebut, sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi kerusakan dan bahaya pada struktur tulang belakang. Yang keempat ada masa kerja. Nah, semakin lama waktu bekerja atau semakin lama seseorang terpajang faktor risiko ini, maka semakin besar pula risiko untuk mengalami LBP. Penelitian yang dilakukan oleh Umami bahwa pekerja yang paling banyak mengalami keluhan LBP adalah pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun dibandingkan dengan mereka yang masa kerja kurang dari 5 tahun ataupun 5-10 tahun. Yang kelima ada kebiasaan merokok. Nah, hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan keluhan otot pinggang, khususnya untuk pekerjaan yang memerlukan pengerahan otot, karena nikotin pada rokok itu dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan. Yang kedua, faktor pekerjaan yang terdiri dari beban kerja. Beban yang berat akan menyebabkan iritasi, inflamasi, kelelahan otot, kerusakan otot, tendon, dan jaringan lainnya. Penelitian Nurwayuni melaporkan bahwa persentase tertinggi responden yang mengalami keluhan LBP adalah pekerja dengan berat beban lebih dari 25 kg. Yang kedua ada posisi kerja. Posisi yang janggal adalah posisi tubuh yang menyimpang secara signifikan dari posisi tubuh normal saat melakukan pekerjaan. Termasuk dalam posisi janggal adalah pengulangan atau waktu lama dalam posisi menggapai, berputar, memiringkan badan, berlutut, jongkok, memegang dalam posisi statis, dan menjepit dengan tangan. Nah, posisi ini melibatkan beberapa area tubuh seperti bahu, punggung, dan lutut karena daerah inilah yang paling sering mengalami cedera. Yang ketiga ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan gerakan kerja dengan pola yang sama. Dampak gerakan berulang akan meningkat bila gerakan tersebut dilakukan dengan postur janggal dengan beban yang berat dalam waktu yang lama. Kemudian yang keempat ada durasi. Nah, durasi terjadinya postur janggal yang beresiko bila postur tersebut dipertahankan lebih dari 10 detik. Resiko fisiologis utama yang dikaitkan dengan gerakan yang sering dan berulang-ulang adalah kelelahan otot. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor lingkungan fisik yang terdiri dari getaran. Getaran berpotensi menimbulkan keluhan LBP ketika seseorang menghabiskan waktu lebih banyak di kendaraan atau lingkungan kerja yang memiliki hazard getaran. Getaran itu merupakan faktor risiko yang signifikan untuk terjadinya LBP. Yang kedua ada kebisingan. Kebisingan secara tidak langsung dapat memicu dan meningkatkan rasa nyeri LBP yang dirasakan pekerja karena bisa membuat stres pekerja saat berada di lingkungan kerja yang tidak baik. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita masuki tes pemeriksaan pada low back pain non spesifik, yaitu terdapat beberapa tes pemeriksaan, yaitu ada tes Bragar, Neri, SLR, tes Patrick dan anti-Patrick, dan juga terdapat tes Valsalve manuver. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai tes Patrick atau Faber test dan tes kontra Patrick atau Fadir test. Untuk yang pertama, yaitu pada tes Patrick atau Faber test, yaitu pasien berbaring, kemudian melipat kaki akan diperiksa dan meletakkannya pada kaki kontralateral, sehingga lutut kaki akan diperiksa akan pada posisi fleksi, sedangkan sendi pelvis pada posisi abduksi dan rotasi eksternal. Lalu, pemeriksaan ini kemudian memberikan tekanan pada lutut yang tertekuk sambil menopang sendi pelvis. Untuk contoh videonya seperti ini.
Lalu yang selanjutnya pada tes kontrapetrik atau Fadir test, yaitu pasien berbaring pada meja dan kaki dalam posisi lurus. Kemudian lutut kaki yang akan diperiksa diposisikan fleksi membentuk sudut 90 derajat, aduksi 10 derajat, dan rotasi internal 10 derajat. Contoh videonya seperti ini. SLR test yaitu dengan cara memfleksikan hip pasien secara pasif sampai semaksimal mungkin seperti ini. Untuk selanjutnya ada tes Neri, yaitu posisi pasien tidur terlentang seperti ini, lalu tangan pasien dibuka seperti ini. Gunanya adalah untuk menahan. Lalu kepala pasien diminta untuk menunduk seperti ini. Lalu pasien diminta untuk mengangkat kedua kakinya seperti ini. Baik, untuk tes selanjutnya yaitu tes Braga. Posisi pasien terlentang seperti ini, lalu hip pasien diangkat seperti ini. Kemudian pada ankle pasien ditekan seperti ini. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita masuki intervensi. Nah, di mana terdapat gerakan-gerakan intervensi pada low back pain non spesifik, yaitu ada MC-KNC exercise, ada fleksibilitas exercise, nah ada bridging, dan ada supine abdominal draw in back neck sides, dan juga ada terdapat gerakan supine dead dan superman exercise. Latihan fleksibilitas setidaknya 4 kali seminggu dengan durasi 5-10 menit. Perlu diingatkan bahwa peregangan yang dilakukan tidak harus menimbulkan rasa sakit. Fokusnya terletak pada otot yang akan difleksibilitaskan. Saat otot merasa sedikit tegang, maka peregangan tersebut sudah cukup.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.